Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN. Untuk materi yang kita bahas ini mengenai bab 2. Kemarin kita sudah selesai materi tentang bab 2, maka dari itu kompilasi submateri dari bab 2 ini akan kita ulas kembali untuk persiapan ulangan harian. Jadi minggu depan ada ulangan harian, pertemuan depan ada ulangan harian untuk bab 1 dan bab 2. Dan untuk kunci jawaban ataupun pembenaran soal-soal pembenaran jawaban yang ada dalam uji kompetensi kali 1 dan uji kompetensi kali 2 akan Ibu berikan. Maka dari itu silahkan disalin ke dalam buku dan dibetulkan ke dalam buku. Oke, kita akan mengulas kembali materi bab 2 kita, yakni pentingnya norma dan keadilan dalam kehidupan. Dibuka buku LKS halaman 25. Nah, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan membahas mengenai pengertian norma, macam-macam norma yang berlaku di masyarakat, dan hubungan antar norma. Yang pertama mengenai pengertian norma. Sebenarnya norma itu apa sih? Kita sering mendengar istilah norm atau norma dalam suatu masyarakat. Jadi norma itu merupakan kaidah ataupun ketentuan yang dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi norma itu adalah suatu aturan dalam suatu daerah ataupun dalam suatu wilayah yang mana dalam antar wilayah ataupun antar daerah terkadang norma-norma yang berlaku itu tidak sama ataupun berbeda. Jadi norma di suatu wilayah A belum tentu norma juga di wilayah B dan sebaliknya. Tetapi secara umum negara Indonesia memiliki norm secara umumnya ada beberapa yang sama. Nah, jadi itu merupakan aturan-aturan atau kaidah. Kaidah itu bisa berupa perintah ataupun larangan. Jadi norma itu membatasi perilaku kita supaya ini boleh loh dilakukan, ini tidak boleh loh, ini larangan loh untuk dilakukan. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama. Kenapa kita menganut norma agama? Karena negara Indonesia adalah negara yang beragama. Seperti kita tahu, Pancasila sila pertama yang mengungkapkan ketuhanan. Jadi warga negara Indonesia itu wajib untuk beragama. Terserah, kita bisa memilih agama sesuai dengan aturan-aturan pemerintah ataupun agama yang sudah ditetapkan dalam pemerintah. Tetapi kita sebagai warga negara wajib untuk beragama, baik agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Nah, norma agama sendiri itu merupakan kaidah ataupun peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Jadi pengaturan, peraturan ataupun norma, larangan dan perintah ini berasal dari Tuhan. Nah, gimana kok bisa berasal dari Tuhan? Kan kita ketahui Tuhan itu kan tidak bisa kita lihat, ya ini karena ataupun lewat wahyu-wahyu Tuhan yang kemudian bisa kita terima. Nah, perbuatan manusia yang diatur dalam norma agama itu contohnya seperti apa? Contohnya, manusia wajib beribadah menyembah Tuhan yang Maha Esa. Contoh lain, manusia wajib menjalankan perintah Tuhan dan meninggalkan larangannya. Contoh terakhir, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh berjudi dan menganiaya orang lain. Nah, hal-hal semacam ini
aturan-aturan dalam norma agama ini telah diberikan kepada kita umat manusia, umat yang beragama lewat wahyu-wahyu Tuhan. Jadi pada dasarnya semua agama ini mengajarkan norma-norma yang baik secara universal, itu baik untuk kelanjutan ataupun kelangsungan umat masyarakat Indonesia. Yang kedua ada norma kesopanan. Sopan, kata kuncinya adalah sopan. Jadi norma ini berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aturan-aturan baik larangan, perintah ini berkaitan dengan pergaulan ataupun interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan itu bersumber dari tata kehidupan ataupun budaya yang berlaku, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan mengatur kelompok ataupun individu. Nah, ukuran kesopanan antar masyarakat satu berbeda dengan masyarakat lain. Karena apa? Karena kita memiliki aturan-aturan, larangan-larangan dalam setiap daerah itu berbeda. Jadi, sopan menurut wilayah X dan sopan menurut wilayah Y belum tentu sama. Contohnya ketika misalkan negara Korea ketika menyapa ataupun bertemu dengan orang membungkukkan badan sedikit, mencondongkan badannya ke depan sedikit, itu menurut mereka sopan. Dan mereka contoh lain, mereka makan menggunakan tangan kiri ataupun memberikan benda menggunakan tangan kiri, itu sopan di negaranya, di negara Amerika misalnya, tetapi tidak berlaku di negara Indonesia. Nah, norma kesopanan, jika kita melanggar norma kesopanan, sanksi yang kita terima tidak tegas, tetapi apabila melanggar norma ini akan menjadi bahan pergunjingan. Jadi akan dibully, akan dirasani oleh masyarakat dalam wilayah tersebut. Jadi kalau kita melanggar norma kesopanan, pasti kita akan digunjing, dirasani. Meskipun sanksi ataupun hukuman dari masyarakat itu tidak tegas, tetapi berdampak pada kehidupan mental kita, Jadi contoh perilaku yang diatur dalam norma kesopanan di Indonesia itu, contohnya mengucapkan salam ketika masuk rumah, menghormati orang yang sedang berbicara dengan tidak menyelanya, berjalan di depan guru dengan menundukkan kepala, menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup atau kaidah yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia, serta merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. Maksud dari norma kesusilaan itu seperti apa sih? Jadi peraturan ini menempatkan nilai-nilai sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia. Jadi intinya dalam kesusilaan ini suara hatilah yang menentukan. Jadi kalian itu melanggar norma kesusilaan apa tidak itu sesuai dengan nurani kalian masing-masing. Jadi contohnya seperti apa sih? Contohnya seorang siswa yang mengikuti hati nurani tidak mungkin mencontek. Jadi dia tidak mencontek ketika ujian, karena mencontek itu dia tahu adalah perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah dan menyalahi aturan. Nah, yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum itu adalah peraturan hidup mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara. Dalam hal ini adalah pemerintah dengan dilaksanakan oleh kepolisian dalam pelaksanaan sanksinya. Nah, sanksi dalam norma hukum ini tegas.
Jadi ketika ada seseorang yang melanggar hukum, maka hukumannya itu tegas, jelas, dan memiliki sanksi-sanksi yang tertulis dalam peraturan kenegaraan. Jadi contohnya ketika ada seseorang yang mencuri dan mencuri merupakan bagian dari pelanggaran norma hukum karena mengambil hak milik orang lain. Maka dari itu sanksi yang diberikan itu adalah misalkan penjara beberapa tahun ataupun denda dan sebagainya. Jadi tegas, jelas, dan dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah badan-badan hukum yang melakukan penegasan sanksi ataupun melaksanakan sanksi-sanksi yang dilanggar oleh suatu masyarakat. Nah, kita ketahui sudah dijelaskan beberapa norma yang berlaku di Indonesia. Nah, ada beberapa tingkatan norma yang dikenal dalam masyarakat. Yang pertama, ada cara atau usage, suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini contohnya orang yang makan dengan bersuara atau cara makan tanpa sendok dan garpu. Contoh tadi merupakan penyimpangan kecil terhadap suatu tindakan. Yang kedua ada kebiasaan atau folk wash, adalah perbuatan yang diulang-ulang dengan cara yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar dibandingkan dengan cara. Jadi urutan dari tingkatan tersebut, yang pertama ada cara, yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan itu sudah diulang-ulang beberapa kali yang menghasilkan suatu kebiasaan atau budaya. Contohnya apa? Contohnya berpamitan dengan orang tua ketika hendak keluar rumah. Jadi ketika sudah dibiasakan berpamitan, kegiatan ini akan dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau tidak pamit itu pastikan mengalami gejolak hati ataupun kok ada yang kurang ya, seperti itu contohnya. Yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores adalah kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Misalnya jika seorang siswa melanggar tata tertib sekolah, maka ia akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai tata tertib yang berlaku. Yang keempat ada adat istiadat atau custom, adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat. Jadi adat istiadat itu sudah melekat dalam diri masyarakat atau dalam suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga ada hubungan antar norma. Jadi hubungan antar norma itu adalah saling mengisi dan saling berrelasi. Jadi tidak bisa dipisahkan antar norma satu dengan norma yang lainnya karena saling berkaitan dan saling mengisi antar satu norma dengan norma yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi pada dasarnya dalam kehidupan manusia, norma itu memiliki arti penting, yakni menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang. Karena norma itu mengatur perilaku dari individu maupun kelompok, jadi tidak berbenturan antara kepentingan yang satu dengan yang lain, sehingga menciptakan ketertiban. Jika seseorang bertindak sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat atau tidak menyimpang ataupun tidak melanggar norma dalam masyarakat, maka kehidupan dari individu ataupun kelompok tersebut akan berjalan dengan baik, tertib, dan aman.
menjadi pedoman dan penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena norma ini sudah disepakati bersama menjadi kesepakatan antar individu dan kelompok masyarakat dalam suatu daerah, jadi seseorang ataupun kelompok itu sudah menyepakatinya. Jadi misalkan inilah yang baik, norma yang baik untuk kehidupan kita, untuk daerah kita, jadi sudah menjadi pedoman sehingga bisa diterima semuanya. Nah, arti pentingnya apalagi? Ya, ini membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Dan yang terakhir, membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain, keamanan, dan ketertiban hukum. Selanjutnya, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sesuai kaidah larangan ataupun kaidah perintah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketaatan dan kepatuhan. Maksudnya adalah seseorang ataupun kelompok itu mengikuti atau menjalankan aturan-aturan dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kita taat, seseorang itu taat dan patuh terhadap norma. Jika norma ini diperintahkan, berarti kita harus mengikuti. Jadi pada dasarnya taat dan patuh itu bisa dikontrol, dikendalikan diri kita dengan melihat norma yang berlaku dalam masyarakat dan sanksi, dan selalu memperhitungkan sanksi yang ada dalam masyarakat. Jadi misalnya ketika seseorang itu mau melanggar norma hukum misalnya, dia tidak jadi melanggar karena apa? Karena dia taat dan dia takut akan sanksi norma hukum. Maka dari itu kepatuhan dan ketaatan dia bisa lakukan karena dia takut atas sanksi dari norma hukum, ataupun dia sudah melekat dari dirinya untuk taat dan patuh terhadap norma. Selanjutnya, perilaku dan sikap patuh terhadap norma. Jadi beberapa perilaku dan sikap patuh terhadap norma. Yang pertama itu banyak sekali contohnya, bisa di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Misalkan di lingkungan keluarga, contohnya menaati aturan dalam keluarga. Kalau ada norma ataupun ada aturan dalam rumah tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya wajib bagi anggota keluarga untuk menaatinya. Contoh lain dalam lingkungan sekolah, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ya, kalau ada norma untuk mengikuti upacara bendera, ya harus ikut upacara bendera. Jadi tidak menerima alasan apapun untuk tidak ikut upacara bendera, kecuali ada alasan-alasan yang bisa diterima. Dan di lingkungan masyarakat, contohnya mengikuti kerja bakti. Dan di lingkungan berbangsa dan bernegara, contohnya menghindari pelanggaran KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam setiap pemberian pelayanan publik. Nah, kompilasi ataupun rangkuman resume dari bab 2 ini sudah selesai. Maka dari itu untuk minggu depan kita ulangan harian bab 1 dan bab 2 dengan pembelajaran ataupun materi-materi sesuai dengan apa yang ada di LKS.